Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Shalatan wassalamun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana anak-anak sekalian kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Iya, untuk teman-teman kita yang mungkin ada yang sakit, kita doakan semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga bisa mengikuti pembelajaran kembali seperti biasanya. Untuk kehadiran hari ini, absen akan dilakukan secara online. Ibu akan rekap nanti dan linknya untuk absen ada di kolom deskripsi. Silahkan dicek oleh anak-anak semua. Ibu kasih 15 menit untuk pengisian absensi. Silahkan dilihat di deskripsi, kemudian diisi nama dan nomor induk, kemudian dikirimkan. Ya, untuk yang tidak mengisi ataupun yang telat mengisi, mohon maaf dianggap tidak hadir. Jadi sambil mendengarkan, sambil menyimak video, sambil diisi ya terlebih dahulu absen yang Ibu berikan. Ya. Baik, untuk pertemuan kali ini mari kita mulai bersama-sama dengan mengucapkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan bagi anak-anak sekalian untuk mengetahui, memahami dan mengamalkan yang terpenting ya, pembelajaran yang akan kita bahas kali ini, yaitu tentang teori semangat menuntut ilmu. Baik, sudah siap semuanya untuk belajar? Iya, alhamdulillah. Untuk pembelajaran kali ini ada beberapa kompetensi yang harus kita capai ya, yang harus kita raih untuk keberhasilan dari pembelajaran kali ini. Yang pertama, diharapkan kita bisa lebih meyakini kembali bahwa Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang ada di dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Dan juga adanya perintah untuk menuntut ilmu yang Allah firmankan di dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 33. Dan juga ada beberapa hadis lain yang terkait dengan semangat menuntut ilmu ini. Jadi anak-anakku sekalian harus meyakini dengan semangat juga ya belajarnya kali ini. Baik, kemudian yang selanjutnya yaitu diharapkan anak-anakku sekalian dapat mengimplementasikan materi yang kita pelajari kali ini. Jadi bukan hanya diketahui dan difahami saja, tetapi juga bisa diimplementasikan, diamalkan di kehidupan kita sehari-hari, entah untuk diri sendiri, untuk lingkungan, untuk masyarakat sekitar, ya. Dimanapun kita berada, selama itu kebaikan, amalkan, ya. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang membawa kebermanfaatan kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya, ya, begitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu diharapkan dengan pembelajaran kali ini anak-anakku sekalian dapat memahami makna dan arti yang ada di dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11, Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 33, dan hadis terkait tentang semangat menuntut ilmu ini sehingga dapat dimengerti gitu, baik secara perkata ataupun secara keseluruhan. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian dapat mengambil intisari dari dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang dibahas dalam materi kali ini. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu diharapkan anak-anak semua mampu melafalkan, membaca, dan juga menghafalkan dalil terkait semangat menuntut ilmu. Tadi telah disebutkan diantaranya adalah surah Al-Mujadilah ayat 11, kemudian surah Ar-Rahman ayat 33, dan ada beberapa hadis yang lain. Mudah-mudahan bisa dihafal, juga bisa dilafalkan dengan baik, pengucapannya dengan baik, dan juga kita bisa menelaah hukum-hukum tajwid apa saja yang ada di dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 dan Ar-Rahman ayat 33. Dikisahkan ada seorang pemuda yang dikirim oleh kedua orang tuanya ke sebuah pondok pesantren. Di pondok pesantren ini semua santrinya dituntut untuk memiliki hafalan, sehingga dia melihat banyak sekali orang-orang yang luar biasa hafalannya, dan dia pun berusaha untuk bisa seperti itu. Namun sayangnya saat dia sudah berusaha, jam demi jam, hari demi hari, waktu demi waktu dia lalui dengan proses yang sama dengan teman-temannya, namun hasil yang ia dapatkan tetap tidak sesuai dengan teman-teman yang lain.
Di saat teman-teman yang lain terus menambah hafalan, lebih banyak lagi surah yang dihafal, tapi dia tidak menambah hafalannya, padahal dia memiliki proses yang sama. Sampai akhirnya dia menyerah, dia insecure kalau kata zaman sekarang ya. Pergilah ia dari pesantren tersebut. Di malam itu ia melihat sebuah gua, dan ketika masuk ke dalam gua, dia pun memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu di gua tersebut. Tidurlah pemuda ini, dan saat bangun, alangkah terkejutnya saat ia melihat suatu pemandangan yang tidak biasa. Apa yang dia lihat? Yaitu sebuah batu yang besar, yang ada lubang di tengahnya, gara-gara air yang terus-terusan menetes kepada batu tersebut. Ia perhatikan dengan takjub, dan akhirnya dia menyadari, wah, ternyata suatu yang tidak mungkin pun bisa menjadi mungkin saat dilakukan terus-menerus. Maka itu yang terus-terusan dia ingat dan terus ia pegang untuk menjadi motivasinya dalam belajar agar lebih semangat dalam menuntut ilmu. Kembalilah ia ke pesantren kembali dan terus belajar yang lebih dari teman-temannya yang lain, dengan usaha, dengan tekad yang lebih kuat kembali, dan dia memantapkan untuk lebih serius dalam belajar. Akhirnya ia menjadi salah seorang periwayat hadis yang kita kenal, bahkan sangat banyak sekali hadisnya yang diriwayatkan ya oleh beliau sampai sekarang, yaitu Ibnu Majah. Nah, itulah kisah dari seorang alim ulama yang ternyata pernah insecure ya. Jadi bukan hanya anak zaman sekarang yang pernah insecure, bahkan ulama di zaman dahulu pun ternyata pernah merasa, wah saya ini rendah diri. Tapi mereka melakukan pembaruan, mereka melakukan terobosan untuk memprogres dirinya menjadi lebih baik. Sehingga belajar dari pengalaman dan mengamalkan apa yang diketahuinya. Dari kisah ini kita bisa belajar banyak sekali hal dan manfaat ya, sebetulnya kalau disimak dengan baik. Nah, tugas dari anak-anakku sekalian sekarang adalah menuliskan hikmah apa saja yang didapat dari kisah yang telah Ibu ceritakan barusan. Tugas review ini Ibu tunggu 10 menit setelah pembelajaran selesai ya. Jadi nanti kita akan selesai pada pukul 11 dan Ibu tunggu tugas kalian sampai pukul 11 lebih 10 menit. Bisa dikirimkan melalui WA Ibu atau email Ibu. Selanjutnya kita akan membahas sebuah ayat yang berkaitan dengan semangat menuntut ilmu ini, yaitu ada di dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Silahkan diperhatikan di layarnya. Selanjutnya Ibu akan memberikan contoh pembacaan. Nah, di sini Ibu akan membacakan sekali dan diharapkan anak-anak sekalian mengikuti sekali ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Al-ayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silahkan anak-anakku sekalian untuk membaca dan diulang-ulang kembali ya, agar nanti pelafalannya lebih baik dan lebih bagus lagi. Setelah mengetahui pelafalan yang baik, tadi kita sudah menyimak ya. Sekarang kita kaji terjemah keseluruhan dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah, surah ke-58 ayat 11 ini. Yaitu dikatakan, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah di dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu
dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, Masya Allah ya. Mangga kita pahami terlebih dahulu, dan nanti anak-anak sekalian juga bisa mencari-cari di Google atau dimanapun itu sumber-sumbernya. Carilah tafsir dari beberapa ulama yang berkaitan dengan Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 ini untuk menjadi bahan referensi dan dibaca. Adapun kita kaji selanjutnya adalah terjemah perkata dari Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 ini. Silahkan diperhatikan di layar ya. Silahkan difahami ya, ini terjemah perkatanya agar kita bisa lebih mengetahui lagi terkait Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Selanjutnya kita langsung ke dalil yang kedua mengenai semangat menuntut ilmu ini ada di dalam Al-Quran surah ke-55 Ar-Rahman ayat ke-33. Bisa dilihat terlebih dahulu ya gambaran secara keseluruhan ayatnya seperti yang ada di layar. Nah, sekarang Ibu akan mencontohkan kembali pembacaannya seperti apa ya. Silahkan diikuti Ibu sekali dan anak-anak sekalian sekali. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Iya, alhamdulillah. Dibaca juga ya ini ayat yang ini agar kita bisa lebih baik lagi dalam melafalkannya. Alhamdulillah, setelah kita tadi mempelajari dua dalil yang berkaitan dengan materi kita kali ini, semangat menuntut ilmu di dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 dan surah Ar-Rahman ayat 33. Silahkan diulang-ulang kembali, dihafalkan dan juga dibaca kembali terjemahnya agar kita semakin memahami ya materi kali ini. Nah, sekarang kita akan mengkaji sebuah hadis yang berkaitan dengan semangat menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimina wal muslimat minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu itu diwajibkan kepada setiap orang-orang yang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan ya, sejak lahir ke alam dunia sampai masuk ke liang lahat, yaitu mati. Maka di sini sudah dijelaskan bahwa ternyata saking wajibnya menuntut ilmu, tidak ada kata terlambat untuk mencarinya, tidak ada kata telat ya. Kita harus terus mencari dan mencari sumber ilmu yang bisa menambah ilmu pengetahuan kita. Insya Allah dengan mempelajari materi kali ini, anak-anakku sekalian akan lebih semangat dalam belajar, semangat untuk mencari ilmu dan tidak bosan untuk membaca, menelaah, dan juga menghafalkan, mengulangi materi-materi yang sudah disampaikan sehingga timbul motivasi untuk menjadi orang yang lebih baik dari biasanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Materi demi materi tadi sudah dibahas satu persatu ya. Mudah-mudahan bisa difahami oleh anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah. Dan juga sebelumnya Ibu ingin memberikan tugas terlebih dahulu. Tugas kali ini selain review yang tadi, yaitu anak-anak silahkan merekam pembacaan Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 dan Ar-Rahman ayat 33 melalui voice note. Nanti bisa dikirimkan ke WhatsApp Ibu atau juga bisa ke email Ibu. Dua-duanya nanti Ibu akan cantumkan di kolom deskripsi, silahkan dicek ya. Untuk tenggat waktunya Ibu kasih 1 hari, silahkan nanti dikirimkan dan Ibu akan cek tugasnya. Akhirul kalam untuk anak-anakku semua, mudah-mudahan pembelajaran kali ini membawa barokah ya untuk kita semua dan lebih memotivasi untuk lebih semangat lagi. Setelah melalui banyak sekali masalah-masalah kehidupan, apalagi sekarang kita sedang dihadapkan dengan masa pandemi seperti ini, di mana pembelajaran pun harus kita lakukan secara daring seperti ini. Tapi mudah-mudahan itu tidak mengurangi semangatnya anak-anakku sekalian dalam menuntut ilmu, dalam belajar ya. Mudah-mudahan video ini bisa membawa manfaat dan bisa dipelajari oleh anak-anakku sekalian. Kita harus mengingat salah satu hadis Rasulullah SAW. Man arada dunya fa'alaihi
bil ilmi, wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahumma fa alaihi bil ilmi. Kata Rasulullah, barang siapa yang mengharapkan dunia, maka dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka dengan ilmu. Dan barang siapa yang mengharapkan keduanya, maka dengan ilmu. Masya Allah, luar biasa sekali manfaat dari ilmu pengetahuan. Bahkan segala elemen yang ada di dalam kehidupan ini tidak terlepas dari ilmu pengetahuan. Ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi, kita tidak akan bisa melaluinya dengan lancar, dengan baik apabila kita tidak mengetahui ilmu yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka jangan pernah malas, jangan pernah bosan untuk menuntut ilmu, untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari membawa barokah untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, sebelumnya ada pertanyaan atau yang mungkin kurang dimengerti dari materi kali ini? Jika ada, silahkan untuk diketik saja di kolom komentar ya. Nanti akan Ibu jawab satu persatu. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.